Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. A'adzani Allah wa iyyakum ajma'in minal bid'ah wad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat adalah momen yang sangat mahal yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Hari Jumat adalah hari beribadah, hari pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya di tiap hari Jumat lebih daripada ampunan-ampunan di hari yang lain. Wal jum'atu ilal jum'ah mukaffiratun lima bainahun. Antara Jumat dan ke Jumat lainnya adalah momentum buat kita untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Datanglah ke masjid di awal waktu, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah zikir. Karena begitulah Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk berjumat. Momen Jumat adalah momen membantu kita untuk membangun spirit kita, yang dimana di hari-hari lain kita merasa lemah, kita merasa loyo, kita tidak bisa bangkit. Di hari Jumat inilah kita jadikan momentum sebagai hari kebangkitan, hari Id kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan mengaku pengikut Rasulullah SAW kalau malas bersalat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebutkan bersalat kepada Rasulullah SAW ketika namanya disebut di majlis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukti kecintaan, loyalitas kita kepada Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah. Satu bulan lebih kita dihadapkan dengan fenomena kemanusiaan yang sangat mengiris hati, membuat kita pilu, sedih, menangis. Bagaimana tidak di zaman ini, di mana kemerdekaan adalah hak suatu bangsa, penjajah harus dihapuskan, tapi pembunuhan, pembantaian masih terjadi di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Zionis Israel adalah sebuah kebiadaban yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita lawan, kita tentang, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Ini bukan bulan kemarin. Ini sudah jauh, berlarut-larut, berlangsung. Tapi dunia diam. Dunia bisu. Seakan tidak membaca sejarahnya, bagaimana pembantaian terjadi demi pembantaian, pengusiran terjadi demi pengusiran, pemboman terjadi demi pemboman, pembunuhan. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang mana hari ini semua umat muslim harus peka, harus sadar. Ini berkaitan tentang keimanan kita. Syam berkaitan tentang iman. Kata Rasulullah SAW, ala innal iman hina taqul fitan bisyam. Iman itu, tingkatannya iman itu, kualitasnya iman itu ketika terjadi fitnah bisyam. Di Syam tempatnya, di Palestina, di Al-Quds. Mengapa hari kita harus bersuara? Kita turun ke jalan, kita menyuarakan hak asasi kemanusiaan, karena kita sangat erat kaitannya dengan Al-Quds, Palestina. Itu adalah kiblat pertama kita. Seorang sahabat meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Dulu kita berkiblat di sana, salat ke sana 16 bulan atau 17 bulan. Baitul Maqdis, Palestina adalah Ardul Anbiya, tanahnya para nabi. Diutus orang-orang terbaik di muka bumi ini untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Palestina, Al-Quds adalah kemuliaan kita, jantung dunia, jantungnya umat muslim. Kalau umat Palestina, kalau umat muslim di Palestina, di Al-Quds bahagia, insya Allah kaum muslimin juga di dunia akan bahagia. Al-Quds adalah eksistensi, menggambarkan eksistensi kaum muslimin. Ketika kita masih pegang, berarti kaum muslimin masih eksis di dunia ini. Tapi kalau dia terjajah, dia terkoyak, dia sedih, maka begitulah gambaran kaum muslimin secara umum di dunia ini. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Apa kewajiban kita terhadap Baitul Maqdis, terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina? Yang pertama adalah doa. Doa, berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang syahid, yang lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka. Ini adalah bagian ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Hari ini mereka diuji dengan luka, mereka diuji dengan darah, mereka diuji dengan kematian, mereka diuji dengan kelaparan. Hibur mereka, doakan mereka di tiap salat-salat kita. Karena doa adalah doa silahul mu'min. Senjata yang paling ampuh orang-orang mukmin itu doa. Jadi jangan pernah lupakan mendoakan saudara-saudara kita di tiap salat-salat kita. Kenapa harus kita doakan? Karena umat muslim ini adalah satu entitas, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan suku, dengan pulau, dengan negara, kita ini satu kesatuan. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Kita ini satu entitas, satu kesatuan yang saling menguatkan. Ketika ada yang lemah, kita kuatkan. Ketika ada yang sakit, kita doakan.
kita jenguk. Begitupun dengan persaudaraan kita dalam Islam, persahabatan kita, ukhuwah kita. Rasulullah SAW menggambarkan seperti kal jasad, seperti satu bangunan, satu tubuh, yang mana ketika ada satu tubuh yang sakit, maka semuanya akan merasakan meriang, panas, sakit juga. Doa, doakan saudara-saudara kita. Kemudian, apalagi kewajiban kita? Apa yang harus kita lakukan? Bukti loyalty kita kepada saudara-saudara kita, memberikan apa yang kita miliki. Dari harta yang kita miliki, apa yang sedikit kita miliki, kita berbagi. Anfik yunfak alaik. Anda dalam kondisi susah, anfik, bersedekah, yunfak alaik. Allah akan penuhi, cukupkan apa yang Anda punya. Allah akan berikan apa yang Anda butuhkan. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina butuh obat-obatan, butuh makanan, dan mereka ada hak sama kita. Dan hak itu harus kita tunaikan. Jangan lihat berapa jumlahnya, kasihkan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Kata Rasulullah SAW, man nafas an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan urusan kaum muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat kelak. Wa man yassara ala musirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah melawan propaganda-propaganda yang melemahkan perjuangan-perjuangan saudara kita. Ada yang menuduh saudara kita sebagai Syiah, ada yang menuduh pejuang-pejuang ini sebagai antek-antek Israel. Pemikiran-pemikiran sini harus dilawan. Harus kita katakan yang benar. Kita harus mengcounter pemikiran-pemikiran itu. Ada yang mengatakan bahwasanya infak kita tidak sampai ke sana. Berikan fakta, berikan datanya, beritahukan mereka bahwasanya apa yang kita kumpulkan melalui pemerintah atau mandiri, secara mandiri yang dilakukan oleh NGO atau usaha-usaha sosial, itu sudah sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ingin menjadi bagian daripada pejuang Palestina, pejuang yang membersamai saudara-saudara kita di Palestina, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang pejuang Baitul Maqdis adalah orang-orang asyidda'u 'alal kuffar, benci terhadap kekufuran, pembantaian adalah kekufuran, pengusiran adalah kekufuran, dan apa yang dipertontonkan Israel hari ini adalah semuanya bentuk kekufuran. Maka yang mengaku pejuang Baitul Maqdis harus seperti begitu mentalnya. Kemudian kedua, rahama'u bainahum,
harus terpatri dalam hatinya kasih sayang terhadap kaum muslimin. Meskipun dia beda pengajian, dia beda ustadz, dia beda yayasan, dia beda negara, tapi kasih sayang seorang muslim terhadap saudaranya tidak terhingga, luas, besar. Sehingga dalam momen-momen seperti begini tambah cinta lagi kaum muslim kepada saudaranya yang ada di Baitul Maqdis. Kemudian selanjutnya tarahum ruk'an sujada. Ini merupakan simbol bahwasanya pejuang-pejuang Baitul Maqdis yang ingin memerdekakan Baitul Maqdis adalah orang-orang yang rajin beribadah, kuat beribadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma dawi jurhahum. Allahumma dawi jurhahum warham mautahum. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma khsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.